Silakan masuk, Dok. Rumah kami sederhana. Justru di rumah seperti inilah saya paling sering melihat masalah dan kebahagiaan pasangan. Ya, sebenarnya kami tidak sedang sakit, Dok. Saya tahu, banyak pasangan datang ke saya bukan karena penyakit, tapi karena merasa hubungannya berubah. Saya sudah berusaha, Dok, tapi kok rasanya kami tidak sedekat dulu. Dalam banyak kasus, itu bukan karena Bapak kurang. Seringkali hanya karena caranya belum tepat. Di video ini, saya akan menjelaskan pendekatan medis dan psikologis yang membantu banyak pasangan dewasa kembali merasa dekat dan nyaman. Teman-teman yang saya hormati, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan penting sebagai seorang dokter. Pernahkah Anda merasa bahwa hubungan dengan istri tidak lagi sedekat dulu? Bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena responnya terasa berubah lebih dingin, lebih pasif, atau seolah sulit terhubung secara emosional. Banyak pria dewasa yang datang berkonsultasi kepada saya dengan keluhan yang sama. Mereka berkata, "Dok, saya sudah berusaha, saya tidak kasar, saya tetap setia, tapi kenapa istri saya seperti tidak merespons lagi?" Sebagian dari mereka mulai menyalahkan diri sendiri, merasa tidak cukup baik, merasa kehilangan kepercayaan diri sebagai suami. Sebagai dokter, saya perlu mengatakan satu hal dengan tegas dan objektif dalam banyak kasus ini, bukan masalah kemampuan pria dan juga bukan karena istri tidak mencintai Anda. Masalah yang sering terjadi adalah kesalahpahaman tentang cara kerja tubuh dan psikologi wanita. Masyarakat terlalu sering menyederhanakan topik ini, seolah-olah kesenangan wanita hanya soal sentuhan fisik, padahal secara medis dan psikologis kesenangan dan kedekatan wanita sangat bergantung pada rasa aman kepercayaan dan kondisi mental. Dalam video ini saya Dra, Siti Rahmawati akan membantu Anda memahami hal tersebut dengan cara yang ilmiah, tenang, dan realistis. Perkenalkan saya Dra, Siti Rahmawati dokter dengan pengalaman klinis lebih dari 15 tahun dalam bidang kesehatan dan konseling hubungan pasangan dewasa. Dalam praktik sehari-hari saya sering bertemu pria dan wanita yang sebenarnya masih saling peduli, masih ingin mempertahankan rumah tangga, namun merasa hubungan mereka tidak lagi hangat seperti dulu. Yang menarik sebagian besar dari mereka bukan mengalami masalah medis berat, tidak ada penyakit serius, tidak ada kelainan fisik yang jelas. Masalahnya lebih sering terletak pada kurangnya pemahaman tentang perubahan tubuh emosi dan kebutuhan psikologis terutama seiring bertambahnya usia. Melalui video ini saya tidak bermaksud menghakimi siapapun, tujuan saya adalah membantu Anda memahami tubuh dan perasaan pasangan secara lebih ilmiah dan realistis agar kedekatan dan kepercayaan bisa dibangun kembali dengan cara yang sehat. Silakan ikuti penjelasan ini sampai selesai karena setiap bagian saling berkaitan dan penting untuk dipahami secara utuh. Salah satu kesalahpahaman terbesar yang sering saya temui pada pria dewasa adalah anggapan bahwa kesenangan wanita dapat dicapai hanya dengan sentuhan pada bagian tubuh tertentu. Banyak pria berpikir, kalau caranya sudah benar, seharusnya istri langsung merespons. Namun ketika respons yang diharapkan tidak muncul, mereka menjadi bingung, kecewa, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Secara medis dan psikologis cara berpikir ini tidak sepenuhnya tepat. Tubuh wanita tidak bekerja secara terpisah dari pikirannya. Respons fisik wanita sangat dipengaruhi oleh kondisi mental emosi dan rasa aman yang ia rasakan saat itu. Tanpa ketenangan batin dan kepercayaan otak wanita, cenderung berada dalam kondisi siaga, dan dalam kondisi tersebut tubuh akan sulit merespons rangsangan secara positif. Dalam sesi konseling banyak wanita mengatakan kepada saya, bukan saya tidak mau, tapi saya tidak merasa tenang, atau saya merasa tidak dipahami. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada niat atau usaha pria, melainkan pada pendekatan yang belum selaras dengan kebutuhan psikologis wanita. Memahami hal ini adalah langkah awal yang sangat penting. Karena sebelum membahas teknik atau sentuhan apapun, kita perlu terlebih dahulu memahami bagaimana wanita merasakan kedekatan dan kenyamanan. Beberapa waktu lalu, saya menangani seorang pasien bernama Bapak Ahmad Surya, usia 58 tahun, tinggal di Jalan Melati Raya nomor 17 Sleman, Yogyakarta. Beliau datang bukan karena keluhan penyakit fisik berat, melainkan karena merasa hubungannya dengan istri semakin terasa jauh. "Dok, kami masih tinggal serumah, tapi rasanya seperti teman," katanya dengan suara pelan. Setelah sesi konseling lebih lanjut, saya menemukan bahwa masalah utamanya bukan pada kesehatan seksual atau hormon, melainkan pada hilangnya komunikasi emosional dan rasa aman dalam interaksi sehari-hari. Bapak Ahmad mengaku jarang berbicara dengan nada lembut, jarang memberi perhatian kecil, dan sering terburu-buru dalam mendekati istrinya. Setelah ia mulai menerapkan pendekatan yang lebih tenang, mengubah cara berbicara, mendengarkan, dan memperhatikan perasaan istrinya, ia kembali dan berkata, "Dok, sekarang istri saya lebih sering tersenyum dan lebih terbuka."
Kasus ini menunjukkan bahwa perubahan kecil yang tepat seringkali membawa dampak besar dalam hubungan. Pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan hal ini dari sudut pandang ilmu kedokteran dan neuroscience agar Anda memiliki dasar pemahaman yang benar dan tidak lagi menebak-nebak. Untuk memahami kesenangan wanita dengan benar, kita perlu melihatnya dari sudut pandang ilmu kedokteran dan neuroscience, bukan dari asumsi atau mitos yang beredar di masyarakat. Secara medis, respons kesenangan pada wanita sangat dipengaruhi oleh aktivitas otak, bukan hanya rangsangan pada kulit. Ketika seorang wanita merasa aman dihargai dan dipercaya, otaknya akan melepaskan beberapa hormon penting. Yang pertama adalah dopamin, hormon yang berperan dalam rasa tertarik dan antusias. Yang kedua adalah serotonin yang membantu menciptakan perasaan tenang dan nyaman. Dan yang ketiga adalah oksitosin, hormon yang sangat berkaitan dengan kepercayaan dan ikatan emosional. Jika hormon-hormon ini bekerja secara seimbang, tubuh wanita akan lebih mudah merespons kedekatan dan sentuhan. Sebaliknya, jika wanita sedang cemas, tertekan, atau merasa tidak aman, otak akan memprioritaskan perlindungan diri, sehingga rangsangan fisik seringkali tidak diterjemahkan sebagai kesenangan. Inilah sebabnya mengapa dalam banyak kasus pendekatan yang lembut, komunikasi yang baik, dan suasana yang menenangkan jauh lebih efektif dibandingkan teknik apapun. Pada bagian selanjutnya, kita akan mulai membahas saklar kesenangan pertama yang secara medis sangat berpengaruh tetapi sering diabaikan oleh banyak pria. Saklar kesenangan pertama yang secara medis dan psikologis sangat penting, namun sering diabaikan oleh pria adalah telinga. Dalam ilmu saraf indera, pendengaran memiliki jalur yang sangat cepat menuju pusat emosi di otak. Artinya apa yang didengar seorang wanita dapat langsung memengaruhi perasaannya, bahkan sebelum tubuhnya merespons sentuhan apapun. Banyak pria terlalu fokus pada tindakan fisik, padahal bagi wanita suara nada dan kata-kata seringkali menjadi pemicu awal rasa nyaman dan kedekatan. Nada suara yang lembut, stabil, dan tidak tergesa-gesa memberi sinyal pada otak wanita bahwa situasi tersebut aman. Sebaliknya, suara yang keras, terburu-buru, atau bernada menuntut dapat membuat otak wanita masuk ke mode waspada. Pemilihan kata juga sangat penting. Bukan kata-kata berlebihan, melainkan ungkapan yang tulus dan relevan seperti, "Terima kasih ya, kamu selalu berusaha," atau "Aku merasa tenang saat ada di dekatmu." Dalam pengalaman klinis saya, banyak wanita mengatakan bahwa mereka mulai merasa dekat kembali dengan pasangan, bukan karena disentuh tetapi karena merasa didengar dan dihargai melalui kata-kata sederhana. Telinga bukan hanya alat untuk menerima suara, tetapi merupakan pintu masuk emosional yang sangat kuat. Ketika saklar ini diaktifkan dengan cara yang tepat, hati wanita akan lebih terbuka dan tubuhnya akan lebih siap menerima kedekatan selanjutnya. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas saklar kedua yang berkaitan dengan rasa aman dan kepercayaan secara lebih dalam. Setelah saklar pertama melalui telinga, membantu membuka emosi dan ketenangan batin, saklar kesenangan kedua yang perlu dipahami adalah leher, khususnya area tengkuk hingga tulang selangka. Secara medis, kulit di area leher relatif lebih tipis dan memiliki kepadatan saraf sensorik yang tinggi. Hal ini membuat leher menjadi salah satu bagian tubuh yang sangat responsif terhadap sentuhan lembut. Selain itu, stimulasi ringan di area ini dapat memicu pelepasan oksitosin, yaitu hormon yang berperan penting dalam rasa aman, kepercayaan, dan kedekatan emosional. Namun, yang perlu ditekankan adalah cara dan waktu. Sentuhan di leher tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba atau dengan tekanan berlebihan. Gerakan yang terlalu cepat atau kasar justru dapat menimbulkan refleks tegang karena secara biologis, leher juga merupakan area yang sensitif terhadap ancaman. Pendekatan yang dianjurkan adalah sentuhan perlahan, hangat, dan penuh perhatian, menggunakan ujung jari atau telapak tangan dengan tekanan minimal sambil memastikan pasangan berada dalam kondisi rileks dan nyaman. Dalam praktik konseling, banyak wanita mengungkapkan bahwa sentuhan lembut di leher membuat mereka merasa diperhatikan dan dilindungi, bukan sekadar disentuh secara fisik. Leher dalam konteks ini bukan hanya bagian tubuh, melainkan simbol kepercayaan. Ketika saklar ini diaktifkan dengan benar, hubungan emosional akan semakin dalam dan stabil. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas saklar ketiga yang memiliki pengaruh kuat, tetapi membutuhkan pemahaman dan kehati-hatian lebih besar. Saklar kesenangan ketiga merupakan area yang paling kuat pengaruhnya, namun juga paling sering disalahpahami, yaitu bagian dalam paha. Dari sudut pandang medis, kulit di bagian dalam paha tergolong sangat tipis dan memiliki kepadatan saraf sensorik yang tinggi. Hal ini membuat area tersebut sangat responsif terhadap sentuhan ringan dan kehangatan. Namun sensitivitas ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis.
Karena letaknya yang berdekatan dengan area intim sentuhan di bagian dalam paha, seringkali memicu ekspektasi rasa malu dan perasaan rentan secara bersamaan. Oleh sebab itu, otak wanita akan sangat bergantung pada satu hal utama, apakah ia merasa aman dan dipercaya. Inilah alasan mengapa saklar ini tidak boleh diaktifkan secara tergesa-gesa. Tanpa kesiapan emosional sentuhan di area ini dapat memicu ketegangan bukan kenyamanan. Pendekatan yang tepat adalah membangun suasana terlebih dahulu, komunikasi yang hangat, kontak mata yang tenang, serta tanda-tanda bahwa pasangan merasa rileks. Baru setelah itu, sentuhan ringan dan perlahan dapat diberikan sambil terus memperhatikan respons tubuh dan ekspresi wajah pasangan. Dalam pengalaman klinis saya, banyak wanita menyampaikan bahwa ketika pendekatan dilakukan dengan penuh kesabaran, mereka merasakan kedekatan emosional yang jauh lebih dalam, bukan sekadar respons fisik. Bagian dalam paha dalam konteks ini bukan sekadar titik rangsangan. Ia merupakan saklar kepercayaan tingkat tinggi yang hanya bekerja dengan baik ketika hubungan dilandasi rasa hormat, empati, dan perhatian. Pada bagian selanjutnya, saya akan membahas kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan pria ketika mencoba membangun kedekatan dan bagaimana cara menghindarinya secara sehat. Setelah memahami ketiga saklar kesenangan tersebut, penting bagi kita untuk membahas beberapa kesalahan umum yang sering saya temui dalam praktik klinis. Kesalahan pertama adalah terlalu terburu-buru. Banyak pria langsung ingin melihat hasil tanpa memberi waktu bagi emosi dan pikiran pasangan untuk ikut terlibat. Padahal secara biologis tubuh wanita membutuhkan waktu untuk beralih dari kondisi netral atau tegang menuju kondisi nyaman. Kesalahan kedua adalah pendekatan yang berpusat pada diri sendiri. Ketika fokus hanya pada keinginan pribadi, wanita cenderung merasa tidak diperhatikan. Hal ini dapat membuat otak mereka menutup respons kesenangan sebagai bentuk perlindungan diri. Kesalahan ketiga adalah kurangnya kehadiran emosional. Ucapan pujian yang disampaikan tanpa kontak mata atau sentuhan yang dilakukan sambil terdistraksi tidak akan memberikan efek yang diharapkan. Tubuh wanita sangat peka terhadap ketulusan. Kabar baiknya, kesalahan-kesalahan ini dapat diperbaiki. Langkah pertama adalah kesadaran dan kemauan untuk berubah. Mendengarkan, memperlambat ritme, dan menghormati respons pasangan seringkali menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan. Pada bagian berikutnya, saya akan membagikan cara-cara praktis dan realistis untuk menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami teori dan mekanisme tubuh serta psikologi wanita, pertanyaan penting berikutnya adalah bagaimana cara menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah menciptakan suasana yang mendukung. Tubuh dan pikiran wanita lebih mudah rileks ketika lingkungan terasa tenang dan tidak terburu-buru. Lampu yang tidak terlalu terang, suasana rumah yang lebih hening, serta waktu yang benar-benar luang dapat membantu menurunkan ketegangan secara alami. Langkah berikutnya adalah hadir secara penuh. Artinya menyimpan ponsel, mengalihkan perhatian dari hal lain, dan benar-benar fokus pada pasangan. Dari sudut pandang psikologi, kehadiran penuh ini memberi sinyal kuat bahwa pasangan Anda dihargai. Komunikasi juga memegang peran penting. Gunakan kalimat sederhana yang bersifat membuka emosi, seperti menanyakan bagaimana harinya atau apa yang membuatnya merasa nyaman. Pertanyaan seperti ini membantu membangun koneksi batin sebelum ada kedekatan fisik. Terakhir, jangan takut dengan keheningan yang tenang. Kadang-kadang duduk berdekatan atau menggenggam tangan tanpa banyak bicara sudah cukup untuk menciptakan rasa aman dan keintiman. Jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, kedekatan akan tumbuh dengan lebih alami dan sehat. Pada bagian terakhir, saya akan merangkum pesan utama dan mengajak Anda melakukan satu langkah sederhana sebagai penutup. Teman-teman yang saya hormati, dari seluruh penjelasan hari ini, ada satu pesan penting yang perlu Anda ingat. Kedekatan dan kesenangan dalam hubungan suami istri tidak dimulai dari teknik, tetapi dari rasa aman, kepercayaan, dan perhatian yang tulus. Ketika seorang wanita merasa dipahami dan dihargai, tubuhnya akan merespons secara alami. Dan ketika pendekatan dilakukan dengan sabar dan penuh empati, hubungan akan terasa lebih hangat dan bermakna. Malam ini saya mengajak Anda untuk mencoba satu langkah sederhana. Tidak perlu terburu-buru. Cukup tatap mata pasangan Anda dan sampaikan satu kalimat yang tulus dari hati. Jika penjelasan ini bermanfaat, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar saya dapat terus membagikan edukasi kesehatan dan hubungan yang bermanfaat bagi Anda. Tulis di kolom komentar, saya akan mulai membangun kedekatan dengan lebih sadar. Saya Dra, Siti Rahmawati, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu di pembahasan kesehatan berikutnya.